Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Bukakanlah kepada kami ya Tuhan apa yang dimaksudkan. Tuntunlah, bentuklah hati kami, hidup kami, dan bertatahlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sampai kami boleh bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Dan kiranya selagi Tuhan memberikan kehidupan di muka bumi ini, kami boleh terus merindukan, menantikan, mendoakan kedatangan anak-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, setiap surat kepada ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu itu punya fokusnya. Fokusnya itu apa? Yaitu fokus kepada bukan apa yang fisik, bukan apa yang di dalam dunia ini yang sementara, tetapi fokusnya kepada apa yang kekal, yang diberitakan oleh Alkitab, yaitu pribadi dan karya Yesus. Jadi, sejak dari pasal pertama pun Yohanes diperlihatkan dengan gambaran Yesus yang begitu menakjubkan dan mengejutkan dia dan memberikan kekuatan kepada dia. Dengan matanya yang berapi, yang rambutnya putih, yang dari mulutnya keluar pedang bermata dua, dan kakinya bagaikan tembaga yang membara, dan berikat pinggangkan emas dan sebagainya. Dan itu mengejutkan daripada Yohanes. Dan itu semua disampaikan dan kemudian dibagikan kepada setiap jemaat satu persatu dari ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu ini. Nah, saudara, kepada jemaat di Philadelphia Yohanes tuliskan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, yang menyerang gereja yang merupakan strategi iblis. Saudara masih ingat yang pertama apa? Apa? Ya, penganiayaan ya. Yang kedua, pengajaran palsu. Terus yang ketiga, ketika iblis menggunakan dengan penganiayaan, nggak berhasil untuk menghancurkan gereja, memakai pengajaran palsu untuk menghancurkan gereja, dan iblis tidak berhasil, sebagaimana saudara, kalau saudara nonton film saudara, atau memang yang terjadi dalam sejarah ya, ketika satu bangsa berperang dengan bangsa yang lain, melihat bahwa ini betapa kuatnya satu negara, maka mereka menggunakan suatu taktik. Dia pakai pesawat terbang, ini dari perang dunia kedua dipakai saudara. Apa yang dilakukan? Kenapa? Ngebom? Enggak langsung keras pakai bom. Jatuhin dari atas pesawat itu flyer porno. Taktiknya saudara. Saya lupa negara mana gitu ya. Lalu ketika para tentara itu sibuk dengan pornografi, diserang. Cara iblis yang ketiga setelah penganiayaan, setelah pengajaran sesat, yang ketiga adalah pencobaan. Si Babel pelacur besar.
Dan saudara, Yesus adalah yang kudus, yang suci, yang benar. Yesus dipisahkan, Yesus dikhususkan di atas yang lain. Dia murni, dia tidak bercacat dalam kebenaran. Dia adalah yang maha kudus dari Allah. Dia adalah yang maha kudus dari Allah. Saudara, kita buka Amsal 30. Di persekutuan doa kita membahas Amsal 30 yang kemarin ya. Saya membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 secara cepat. Perkataan Agur bin Yake dari Masa, tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Jawabannya adalah Allah. Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Jawabannya adalah Allah. Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Jawabannya adalah Allah. Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Jawabannya adalah Allah. Siapakah namanya? Dan siapakah nama anaknya? Engkau tentu tahu. Pada saat itu Agur tahu tentu nama Allah siapa. Karena Allah sudah mewahyukan kepada orang Israel melalui Musa. Ketika ditanya, kalau nanti orang Israel tanya siapa namamu, apa yang harus aku berikan jawab kepada mereka. Dan Tuhan menyampaikan namanya kepada Musa. Tentu saja Agur pun tahu. Tapi kemudian Agur bertanya, siapa namanya? Dan siapa nama anaknya? Ini yang mencengangkan. Sejak dari perjanjian lama sudah ditanyakan siapakah nama anaknya. Sebagaimana Daud yang berkata, firman Tuhan berkata kepada Tuanku, sudah muncul di dalam perjanjian lama. Sebagaimana Daniel berkata, kepada yang lanjut usianya itu, yang bertata, yang berambut putih itu, seperti seorang anak manusia datang di atas awan-awan menghampirinya. Dari perjanjian lama, pembicaraan mengenai Yesus Kristus itu sudah ada. Namanya belum tahu siapa. Tetapi saudara, ketika dikatakan yang maha kudus dari Allah, itu adalah selalu Yesus. Ketika firman Tuhan memakai yang maha kudus, itu bisa kepada Bapa dan bisa kepada anak. Dan dari mulut Agur pun sudah mengatakan yang maha kudus. Gak tahu tapi namanya. Gak tahu namanya. Yesus adalah yang maha kudus dari Allah. Dan ketika di Yohanes Wahyu 3 tadi menggunakan istilah dia yang benar. Benar di sini saudara, artinya adalah jujur. Aletinos, kejujuran. Yohanes ketika pakai kata ini menekankan kejujuran. Dan inilah yang didoakan oleh Agur, jauhkanlah aku daripada dusta dan kecurangan. Apa yang dibutuhkan? Kebenaran, kejujuran. Agur sebagaimana namanya adalah orang yang mengumpulkan, dan tepat sekali dia adalah orang yang mengumpulkan hikmat dan dia mendapatkannya dengan takut akan Tuhan. Dan doanya adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkanlah aku dari kecurangan dan kebohongan. Yang diperlukan apa? Kebenaran, kejujuran. Lalu poin kedua yang dia doakan apa? Jauhkan dari pencobaan. Jauhkan dari pencobaan. Setelah Yesus adalah penguasa yang kudus. Dia adalah penguasa yang setia ketika dia berdiri di hadapan jemaatnya di Philadelphia. Yesus dikatakan juga selain yang benar, yang kudus, dikatakan juga dia yang memegang kunci Daud. Punya kunci itu artinya dia yang bisa buka, dia yang bisa tutup. Dia yang mengendalikan akses dan jalan masuk lewat pintu itu. Dia yang punya kunci. Nggak punya kunci nggak bisa buka. Yang nggak punya kunci nggak bisa tutup. Tapi Yesus memilikinya. Dan saudara, kan seharusnya gambaran Yesus di pasal 1 kemudian dibagi-bagi ke setiap kepada awal daripada ketujuh jemaat ini, bukan? Di pasal 1 saudara, apa yang ada kok di sini ada? Di pasal 1, apa yang ada dan kemudian dibagikan ke jemaat Philadelphia ini? Apa yang ada di pasal 1?
Di pasal 3 ini kepada jemaat Philadelphia dikatakan Yesus memegang kunci Daud. Di pasal 1 dikatakan apa? Yesus memegang. Kita buka bersama-sama. Pasal 1 ayat 18. Kita buka, kita baca bersama-sama. Wahyu 1 ayat 18. 1, 2, 3. Hidup. Tadinya mati tapi hidup. Memegang yang sama apa ya? Kunci maut apa kunci? Kunci ya. Ya. Tetapi kunci maut sama kunci Daud ada kaitannya. Kaitannya di mana? Yesus yang telah mati tapi kemudian kematian tidak dapat mengalahkannya, dia hidup. Kematian tidak bisa menahan dia tetap dalam kubur, dalam kematian. Kematian nggak bisa menahan dia dan dia kemudian bangkit. Bahkan dia punya kendali atas kehidupan kekal. Ini bicara Yesus punya kunci kematian dan kunci kerajaan kematian. Dan betapa berbahagianya saudara, orang yang dikasihinya, orang yang dekat kepadanya, Tuhan gak akan membiarkan dia tetap dalam kubur. Bahkan kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan bagaimana dengan kunci Daud atau kunci kerajaan Daud? Kunci Daud adalah Yesus pegang kendali atas kerajaan Daud. Yesus pegang kendali atas kerajaan keselamatan. Yesus adalah pewaris Daud yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dia memiliki kunci rumah tangga Allah. Dia punya kunci berkat-berkat perjanjian lama yang dijanjikan kepada Israel dan diberikan melalui jemaat dari bangsa Israel. Melalui bangsa inilah kemudian berkat-berkat Tuhan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Melalui keturunan Daud ini yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Kunci kerajaan Daud artinya Yesus pegang kendali atas kerajaan keselamatan. Titik temunya di sini saudara. Satu bicara Yesus memberikan hidup yang kekal. Satu bicara Yesus memberikan keselamatan. Sama saudara. Keselamatan hidup kekal bertemu di dalam Kristus. Dialah yang memberikannya. Dia yang membukakannya dan dia yang menutupnya. Dia yang mencurahkannya dan dia yang menstopnya. Terserah Tuhan. Dia yang punya kuncinya. Di zaman Yesaya Tuhan menegur dan membuang seorang pelayan yang tidak setia yang namanya Syebna. Dan sebagai gantinya Tuhan mengangkat seorang hamba yang lain yang setia. Yaitu Eliakim namanya. Eliakim diberikan kepercayaan untuk mengelola kerajaan Daud. Dan kemudian perkataan yang sama muncul di dalam Yesaya 22 ayat 22. Saya bacakan. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka maka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup maka tidak ada yang dapat membuka. Perkataan yang sama. Eliakim, pelayan yang setia, mengendalikan akses kepada raja dan kepada orang yang kemudian dibawa kepada raja. Bertemu raja itu sesuatu hal yang besar gitu ya. Dan bukan hanya itu, dia membukakan pintu sehingga berkat kerajaan itu dapat diberikan kepada orang itu. Eliakim. Eliakim adalah gambaran Yesus Kristus dalam kitab Yesaya yang memiliki kunci Daud. Apabila ia membuka, maka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, maka tidak ada yang dapat membuka. Keselamatan, kehidupan kekal, hanya dapat saudara peroleh melalui Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Yesus katakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya kalau nggak masuk melalui Yesus, maka nggak akan selamat. Yesus katakan, kita buka bersama-sama dan ini ayat hafalan kita. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu saudara, kita dapat masuk ke dalam kerajaan keselamatan Allah hanya melalui iman kepada Yesus. Tidak ada yang lain.
Yesus adalah anak Allah yang kudus, yang benar, yang dijanjikan dalam perjanjian lama, yang diberitakan di dalam perjanjian lama. Saudara, Yesus yang memiliki kunci Daud memberikan setiap orang percaya hak istimewa luar biasa, saudara. Selain orang percaya itu diberikan keselamatan dan hidup yang kekal, saudara, orang percaya diberikan hak istimewa yang luar biasa. Dengan kesaksian saudara, menceritakan kepada orang lain tentang apa yang Tuhan lakukan, siapa dia, apa pribadi dan karyanya. Saudara menceritakan kepada orang lain tentang kasih-Nya Tuhan yang menyelamatkan. Saudara dipakai oleh Dia untuk memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya. Firman Tuhan dalam perjanjian lama berkata, dari mulut orang percaya, dari mulut saudara yang mengeluarkan firman saudara, itu adalah pohon kehidupan. Dan dikatakan bahwa itu adalah buah dari pohon kehidupan yang kemudian menghidupkan yang lain yang mati. Saudara, di ayat yang ke-8, Wahyu 3 ayat yang ke-8, Yesus berkata khusus kepada jemaat Philadelphia. Yang tadi itu kan enggak khusus ya, secara general. Tuhan buka dan Tuhan tutup. Itu secara general. Tetapi kepada jemaat Philadelphia mengenai pintu, Yesus katakan, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Aku sudah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Saudara, orang-orang Kristen Philadelphia karena percaya kepada Yesus, bagi mereka pintu sinagoge telah ditutup. Ditutup oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka siapa? Mereka orang-orang Yahudi. Mereka ditutup oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Gak boleh lagi ke sinagoge, ditutup. Mereka diusir keluar, gak boleh masuk. Orang-orang Yahudi menentang mereka yang adalah orang-orang Yahudi. Tetapi meskipun pintu sinagoge telah ditutup, Yesus membukakan bagi mereka pintu surga yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Tetapi meskipun pintu sinagoge telah ditutup, Yesus membukakan bagi mereka pintu surga yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Saudara, selain bagi jemaat Philadelphia pintu surga terbuka, Tuhan juga mau memakai jemaat Philadelphia sebagai pintu untuk memberitakan Injil. Selain pintu terbuka bagi mereka, mereka pun sebagai pintu untuk Injil bisa diberitakan. Philadelphia adalah kota yang cukup muda pada waktu itu. Kota itu baru terbentuk pada tahun 2 sebelum Masehi. Dan Philadelphia itu adalah pos terdepan dari budaya Yunani di Asia pada saat itu. Ini artinya Philadelphia adalah sebuah gereja misionaris di sebuah kota misionaris. Philadelphia adalah sebuah gereja misionaris di sebuah kota misionaris. Jadi ketika Yesus berkata, Dia membuka pintu bagi jemaat Philadelphia, ini juga artinya adalah bahwa kesaksian tentang Yesus di Philadelphia akan berhasil. Pintu sudah kebuka. Aku sudah bukakan, apa yang kamu lakukan akan berhasil. Apa yang kamu saksikan akan berhasil. Dan dalam sejarah saudara, benar-benar apa yang dijanjikan Yesus terjadi. Dan saudara akan lihat bukan hal ini saja saudara. Nanti yang dia janjikan akan terjadi juga. Penyebaran Injil kemudian terjadi dengan cepat, dengan luas. Injil tentang apa ya? Injil itu kabar baik. Kabar baik tentang siapakah Yesus. Yang akhirnya saudara beroleh selamat, beroleh hidup yang kekal. Di bawah Pax Romana pada saat itu, dunia dari Spanyol, di atasnya Monaco sedang terjadi gempa saat ini saudara. Ribuan orang meninggal di sana. Di atasnya itu ada Spanyol. Dari Spanyol sampai di Philadelphia ini, sampai Asia, itu dipersatukan di bawah pemerintahan yang teratur. Jalannya baik, gitu, perjalanannya aman. Dan ada bahasa resmi yang sama dipakai di sana. Dan di kota-kota yang jauh, saudara, komunitas-komunitas Yahudi sudah ada. Komunitas-komunitas Yahudi sudah ada jauh tersebar. Jadi ketika hari Pentakosta, maka orang-orang Yahudi dari berbagai kota yang tersebar ini kemudian kumpul di Yerusalem. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan ketika Injil diberitakan. Itu waktu di sinagoge ngapain ya? Belajar mengenai perjanjian lama. Bicara mengenai apa ya? Suatu hari Mesias akan datang. Dari keturunan Daud, Dia yang memegang kunci Daud. Yang memberikan keselamatan
kepada umatnya. Terus diberitakan dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Tuhan sudah mempersiapkan dunia kuno untuk kedatangan Injil. Dan ketika jemaat Philadelphia, kepada jemaat Philadelphia Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus sedang memuji Philadelphia. Philadelphia tidak dikritik oleh Yesus. Kalau saudara mau cari gitu ya dan dibuat-buat, dan ini sebenarnya kelebihan. Mungkin saudara bisa katakan, kan Yesus ada katakan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa gitu ya. Ya bisa saja sih, tapi Tuhan nggak bilang bahwa itu adalah sebuah kritikan gitu ya. Lihat apa yang Yesus katakan. Tetapi kamu menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Benar-benar itu bukan suatu kritikan. Yesus memuji Philadelphia. Karena iman jemaat Philadelphia yang teguh. Karena kuasa keselamatan yang diberikan melalui pelayanan mereka. Mereka dipakai sehingga kuasa itu saudara. Mereka diberikan dan mereka gunakan kuasa pelayanan mereka. Kelemahan jemaat ini juga tidak menghalangi pintu yang terbuka. Jemaat ini kecil. Jemaat ini sederhana. Jemaat ini gak punya apa-apa. Gak ada yang di posisi yang tinggi. Keuangan mereka sangat-sangat terbatas. Jumlah mereka sedikit. Tetapi ini tidak akan menghalangi pintu yang terbuka. Dalam hal yang lemah dari jemaat Philadelphia ini, saudara, Emery Tokyo sama saudara. Sama seperti Philadelphia. Jemaatnya dari kelas ekonomi dan sosial yang lebih rendah. Nggak punya pengaruh dalam pemerintahan. Nggak punya sumber daya material yang besar. Dan jumlah mereka cukup sedikit. Kecil. Nggak mampu. Tetapi ada pada Philadelphia. Dan saya berharap Emery Tokyo pun boleh ada. Yaitu kerohanian mereka. Kiranya ya saudara boleh ya secara sumber daya ya kelemah, kecil. Tapi itu tidak akan menghalangi pintu yang terbuka. Kiranya Emery Tokyo juga saudara boleh kerohanian sebagaimana jemaat daripada Philadelphia. Kenapa saudara? Mereka punya kuasa yang besar. Kenapa saudara? Mereka berkhotbah. Berharap di perwil Natal nanti ya saudara boleh ada seorang yang khotbah. Saudara boleh ada seorang yang khotbah. Dan jangan khotbah biasa. Khotbah KKR. Ya, dan saudara setiap jemaat doakan mereka yang berkhotbah. Saudara ajak orang yang belum kenal Tuhan. Kiranya mereka boleh kenal Tuhan. Jemaat Philadelphia mereka memiliki kuasa yang besar. Mereka berkhotbah, mereka bersaksi. Mereka menaati Alkitab. Mereka terus mengerjakan kesaksian mereka tentang Kristus. Kesaksian tentang Kristus. Saudara, kalau saudara melihat dunia di sekitar, saudara melihat sekularisme yang agresif di Amerika modern dan Eropa Barat, dengan ketidakpercayaan sistematis di tempat-tempat yang tinggi seperti universitas dan di media, saudara. Saudara jangankan jauh-jauh di Amerika, saudara, di Fuchu saja, saudara, ada universitas daripada language, Tokyo Language, International Language ya, saya lupa, University. Di tempat dom daripada mahasiswa, saudara, bendera-bendera rainbow itu banyak sudah ditempel, saudara. Jangankan di Amerika. Agresif di Amerika modern, di Eropa Barat. Dan ketidakpercayaan sistematis itu di tempat-tempat yang tinggi seperti di universitas dan di media diberitakan, saudara. Dari media-media major di Amerika, saudara, mana yang bisa dipercaya? Paling cuma satu. Ditambah lagi dengan modernisme yang mengakar dalam sistem pendidikan. Lalu kemerosotan moral yang tajam dalam populasi yang dulunya Kristen. Soalnya saya dapat kiriman dari video foto daripada penatua. Kaget saudara, itu di Amerika. Walmart diambil makanannya, toko Gucci dirampok, kacanya dipecahin gitu ya. Orang lagi isi bensin dipecahin kacanya gitu ya. Begitu mengerikannya saudara. Yang dulunya adalah Kristen. Kenapa demikian? Karena mereka mulai bersuara dengan berani, saudara. Agresif. Sekularisme bersuara. Dan kemerosotan moral yang tajam terjadi. Dan menghadapi itu semua, memang benar, saudara. Kita tahu bahwa kekuatan kita sangatlah kecil. Kekuatan kita sangatlah kecil. Masuk ke dalam sistem pendidikan kan?
Sekolah mana yang tidak mengatakan bahwa manusia berasal dari bukan kera? Saudara tahu sudah sampai seberapa parahnya? Ya sampai ke sana saudara. Manusia dari kera. Sudah kemana-mana saudara. Tapi Yesus berkata bahwa kita enggak usah khawatir, hai kamu yang kecil, kamu yang lemah. Kekuatanmu tidak sedikit. Kira-kira Tuhan Yesus berkata, gunakanlah apa yang sedikit itu. Dan aku akan melipatkan ganda secara supranatural dengan membukakan pintu-pintu yang benar. Kelemahan gereja tidak akan menghalangi pintu Kristus terbuka bagi Injil. Juga, selain kelemahan gereja tidak akan menghalangi pintu Kristus terbuka bagi Injil, kelemahan gereja juga tidak akan menghalangi perlawanan yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Ayat yang ke-9 Tuhan Yesus katakan, lihatlah beberapa orang dari jemaat atau sinagoge of Satan, iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, sinagoge iblis adalah komunitas Yahudi yang mengejek iman sesama komunitas Yahudi yang percaya kepada Yesus. Kan sudah dipersiapkan di dalam zamannya bangsa Romawi, saudara. Di sinagoge diberitakan apa arti dari perjanjian lama dan mereka menanti-nantikan Mesias. Lalu ketika Mesias yang benar datang dan itu diberitakan, mereka menolaknya, saudara. Tetapi orang-orang Yahudi ada yang kemudian percaya melihat, wah, ini penggenapannya sudah terjadi. Tapi kemudian mereka dikucilkan, dikeluarkan, dikunci pintu mereka. Sebagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menyangkal Yesus, apalagi para pemimpin Yahudi yang kemudian menyerahkan Yesus naik ke atas kayu salib, dilakukan juga oleh mereka. Para pemimpin sinagoge mencari cara yang sama yang dia pakai sebagaimana para pemimpin Yahudi ketika menyalibkan Yesus, pakai tangan daripada pemerintah Romawi. Maka saudara, orang-orang Yahudi yang ada di Philadelphia, mereka mencari cara mendekati pemerintah daripada Romawi, lalu mereka menganiaya jemaat di Philadelphia. Kepada mereka, Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan dirinya orang Yahudi, Yesus katakan, mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Artinya, secara etnis, ya mereka orang Yahudi. Secara fisik, ya mereka orang Yahudi. Tetapi secara status perjanjian mereka bukan orang Yahudi. Yohanes Pembaptis pun berkatakan kepada orang Israel, hai kamu keturunan ular beludak. Sebagaimana orang yang Yahudi di sini dikatakan, hai kamu pendusta. Dan bapakmu adalah pembohong. Bapak pendusta, bapak sebagaimana bapakmu, itulah yang kamu lakukan. Dusta yang keluar daripada mulutmu. Ini kan yang didoakan oleh Agur, Tuhan, jauhkanlah aku daripada kecurangan dan dusta. Saudara, Yesus tidak menyangkal etnis mereka, tetapi Yesus menyangkal status perjanjian mereka. Yesus menolak iman palsu mereka. Yesus menolak iman palsu orang Kristen. Kalau zaman dulu adalah orang-orang Yahudi, konteks kita adalah orang-orang Kristen. Saudara, orang Kristen zaman sekarang, saudara, kan beda ya dengan orang Yahudi pada saat itu, orang Kristen. Orang Yahudi, waktu ketemu diberitakan mengenai Yesus, mereka punya dasar yang kuat mengenai perjanjian lama, siapakah Yesus. Orang Kristen kita sekarang di zaman ini, ketika diberitakan siapakah Yesus, kita nggak tahu perjanjian lama isinya apa mengenai Yesus. Oleh sebab itu, saudara, begitu banyak orang Kristen yang akhirnya sekedar menjadi orang Kristen KTP di dunia ini. Dan menggunakan berbagai kompromi dan mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan orang Kristen. Orang bahkan saudara, sebagaimana orang-orang Yahudi di 2000 tahun yang lalu, orang Kristen sekarang pun bisa menutup pintu untuk orang Kristen yang lainnya yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen pun bisa menghalangi orang untuk mendengarkan Injil. Dan perlawanan mereka juga tidak akan menghalangi kesaksian Injil kepada mereka. Yesus katakan, walaupun itu terjadi, itu tidak menghalangi pemberitaan Injil. Karena pintu aku yang bukakan. Kalau aku buka, maka nggak akan bisa ada yang menutup.
Lihatlah, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Yesus katakan, Yesus akan membuat orang-orang yang tidak percaya, walaupun mungkin namanya orang Kristen, walaupun namanya adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang mengaku Kristen, padahal bukan Kristen, Yesus akan membuat mereka untuk mengakui bahwa kasih Allah ada pada pengikut Kristus yang sejati. Mereka akan Tuhan pakai untuk membawa mereka yang belum percaya yang lain kepada Kristus. Paulus berkata, saudara kalau dengar perkataan Paulus ini mungkin saudara akan bingung, loh kok bisa ada ya hamba Tuhan itu, pendeta seperti ini keluarin kalimat seperti ini yang kayaknya memang saudara kalau dimasukkan ke dalam zaman kita, zaman modern ini kok kayak nggak cocok saudara. Apa yang Paulus katakan? Paulus katakan di Roma 11 ayat 13 sampai 14 katakan seperti ini kira-kira. Aku memperbesar gitu ya, magnify, memperluas pelayananku dengan maksud untuk membuat cemburu sesama orang Yahudi dan dengan demikian menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Ngerti perkataan Paulus? Dia memperluas pelayanan kerajaan Allah dengan maksud untuk membuat cemburu orang-orang Yahudi yang lain yang belum percaya Yesus, sekiranya sehingga kemudian dari sana gitu ya bisa percaya kepada Yesus. Coba bayangkan, ini yang dilakukan oleh Paulus. Dalam konteks kita adalah orang Kristen. Jangan takut untuk memberitakan Injil. Bahkan orang Kristen pun butuh Injil. Perlawanan yang sengit mungkin sudah membuat jemaat Philadelphia mundur dalam kesaksian mereka pada saat itu. Sekali lagi ya, perlawanan yang sengit bahkan dari orang-orang Yahudi, belum juga dari yang lain, sangat mungkin membuat jemaat Philadelphia mundur dalam kesaksian mereka. Mereka mungkin percaya bahwa kebijaksanaan mengharuskan mereka untuk tidak bersaksi. Lebih baik kita tidak bersaksi, tidak usah memberitakan Injil, terutama kepada orang-orang Yahudi. Sekali lagi konteks kita adalah orang Kristen. Buat apa ke Sumatera Utara KKR regional lagi? Bukankah itu kantong Kristen? Saudara kalau masuk ke sono, saudara akan tahu apa yang terjadi di sono. Tapi orang yang nggak tahu akan sembarangan ngomong, itu kan kantong Kristen. Buat apa KKR regional lagi ke sana? Tetapi Yesus menunjukkan bahwa mereka yang menentang Injil akan menjadi orang-orang yang paling mungkin mendengar dan terpengaruh oleh kuasa Injil. Dari mereka pun ada kemudian orang-orang yang Tuhan keluarkan dan Tuhan gabungkan ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara, setelah membuka pintu Injil untuk pelayanan gerejanya, Yesus meyakinkan gerejanya bahwa kesaksian mereka yang berani. Melalui kesaksian mereka yang berani, beberapa penganiaya yang paling kejam sekalipun akan masuk di antara mereka yang diselamatkan. Pintu Kristus yang terbuka untuk pelayanan tidak akan terhalangi oleh kelemahan gereja. Pintu Kristus yang terbuka tidak akan terhalangi oleh perlawanan terhadap gereja. Emily Tokyo, jangan berhenti bersaksi. Beritakan Kristus dengan berani, dengan kuasa Roh Kudus. Bukan kekuatan kita, kuasa Roh Kudus. Yesus menulis di ayat yang ke-10, Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang dari seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Seluruh dunia, ini kejadiannya global kejadiannya. Dalam pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia, jemaat Philadelphia dikatakan akan dijaga agar tetap aman. Aman di dalam kesengsaraan yang akan datang, aman juga melalui kesengsaraan yang akan datang. Di dalam dan melalui kesengsaraan yang datang, sehingga mereka tidak terkalahkan. Sehingga mereka tidak dikalahkan. Dan sebagaimana jemaat Philadelphia, saudara, supaya Emery Tokyo dapat terus berjalan dan dipimpin oleh Yesus, lakukanlah panggilan yang dikerjakan jemaat Philadelphia. Dan apa itu? Bersaksilah. Sudah 1 bulan bersaksi, beberapa di antara kita. Dan hanya jangan orang yang bersaksi di depan, saudara pun yang dibawa bersaksi. Ceritakan apa yang Kristus lakukan. Apa yang berubah? Tuhan ubah saudara bagaimana dulu, sekarang bagaimana? Ceritakan itu.
Beritakan kabar baik. Saudara nggak kasihan kah ngeliat orang yang dalam penuh kesesakan, dengan penuh beban yang begitu berat? Siapa yang bisa melepaskan kalau bukan Tuhan yang melepaskan? Bersaksilah. Dan doakan juga mereka yang bersaksi. Masih ada 1,5 bulan ke depan ada mereka yang bersaksi. Doakan mereka, kira mereka pun boleh Tuhan pakai untuk memberikan kesaksian. Saudara, Yesus telah menyediakan pintu yang terbuka. Dan Yesus akan memelihara dan menjagai umat Allah yang setia. Ada fakta sejarah yang membuat kita tercengang dan melihat pernyataan Kristus di sini menjadi saudara akan semakin terkagum. Yesus memperingatkan bahwa ketujuh jemaat di Asia akan kehilangan kaki dian mereka jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak percaya. Kalau mereka tidak bertobat, maka kaki dian diambil dari mereka. Maka selesai. Gereja itu boleh ada, boleh enggak. Kita lihat bagaimana yang terjadi di Efesus. Tinggal poin mana gereja Efesus sudah tidak ada. Enggak ada. Satu persatu tidak ada. Dan sejarah menunjukkan bahwa jemaat-jemaat itu satu persatu saudara pada akhirnya lenyap. Kecuali mana saudara? Philadelphia. Kenapa? Yesus berjanji di sini. Yesus berjanji saudara. Yesus berjanji. Yesus telah menjanjikan bahwa Philadelphia tetap aman bahkan di bawah kesengsaraan yang akan terjadi di akhir zaman. Akan terus ada. Yesus sudah berjanji. Kalau saudara sekarang hari ini pergi ke Philadelphia, di sana masih ada gereja Philadelphia dan itu satu-satunya jemaat dari ketujuh jemaat yang masih eksis. Dan bukan hanya itu saja saudara. Kota Philadelphia ini nggak pernah dihancurkan. Memang kota Philadelphia ini bertahan saudara. Udah diserang berulang kali. Tetap kota ini tetap berdiri saudara. Bahkan ketika Philadelphia dikuasai oleh Islam, komunitas Kristen tetap bertahan di sana. Di kota Aleseir, di Turki modern. Masih ada gereja-gereja yang bahkan berasal yang keturunannya dari jemaat Philadelphia yang mula-mula saudara. Dari sekarang saudara runut gitu ya. Dari uskupnya, keturunan berikutnya siapa. Sampai runut ke jemaat daripada zaman para rasul-rasul terus berlanjut hingga zaman sekarang saudara. Betapa menggetarkannya ketika kitab Wahyu ini dibacakan kepada Philadelphia ya. Dibacakan itu kepada jemaat Philadelphia. Engkau aman dalam lindunganku. Betapa mendebarkan hati jemaat ketika pesan Kristus untuk jemaat ini disampaikan ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Betapa bahagianya jemaat Philadelphia itu. Meskipun ada kelemahan. Meskipun ada perlawanan yang hebat. Bagi orang-orang Kristen yang berpegang teguh pada Alkitab. Bagi orang-orang Kristen yang menolak untuk menyangkal nama Kristus. Dan bagi orang-orang Kristen yang dengan sabar bertahan dalam iman. Pintu ini tetap terbuka untuk kuasa Kristus boleh bekerja. Kecil. Gak ada kekayaan. Sedikit. Tapi mereka terus mengerjakan. Dalam sejarah, kota Philadelphia secara tragis dirusak oleh gempa bumi yang menghancurkan kota itu. Kota itu lokasinya di daerah yang rawan gempa, berada di sepanjang garis patahan yang berbahaya. Ketika terjadi akan maka gempa yang besar terjadi saudara. Dan bahkan di Tokyo ini pun diprediksi, saya lupa angkanya 70 atau 80%, ini akan sangat akan terjadi gempa yang besar yang menghancurkan kota Tokyo. Dan pada saat itu sampai saat ini masih belum terjadi. Saya dengar itu kalau nggak salah 10 tahun yang lalu saudara. Masih belum terjadi. Artinya semakin lama saudara tinggal di Tokyo, semakin besar kemungkinan itu terjadi saudara. Tapi di Philadelphia itu benar-benar terjadi. Gempa besar terjadi. Dan kemudian setelah gempa besar terjadi, gempa susulan terjadi. Yang menakutkan orang itu bukan gempa besar. Yang menakutkan orang adalah gempa kecil yang meneror mereka tiap-tiap hari. Datang lagi gempa susulan, datang lagi gempa susulan. Ini bukan seminggu. Bertahun-tahun terus meneror mereka saudara. Setelah daripada gempa yang besar. Dan kota itu menderita karena kurangnya stabilitas fisik. Air bersih kurang, makanan kurang, kesehatan susah. Ini yang terjadi. Tetapi Yesus berjanji bahwa para pengikutnya yang setia tidak akan pernah kekurangan stabilitas rohani.
Stabilitas materi, ya bisa kurang. Tapi itu sementara. Dan Tuhan menjamin stabilitas rohani. Dan kemudian memberikan yang kemudian stabilitas materi. Terlebih ketika kedatangannya yang kembali. Saudara, Yesus berjanji di ayat yang ke-12 dan ayat 13. Wahyu 3 ayat 12 dan 13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, kami kan baru pindah ke rumah yang baru ya di Kawasaki di Ikuta. Lalu bangunan luar daripada rumah ini adalah bahan yang dipakai adalah seperti bahan yang untuk membangun apartemen dan mansion ya lebih tepatnya. Jadi terbuat dari konkrit. Biasanya rumah dari kayu, ini pun kayu gitu ya. Luarnya itu dari konkrit. Saudara, lalu kami masuk, lalu renovasi kan mulai hancurin itu temboknya, dihancurin semua, gitu ya, ditelanjangin semua dalam itu ya, udah bobok dihabisin gitu ya. Dan kami pikir ini ruangan yang disekat, ini mau kami satukan supaya bisa menjadi suatu ruangan yang luas bersama di sana gitu ya. Lalu ketika dihancurkan, tertinggal satu pilar besi baja saudara, dari baja gitu ya. Ini gimana ya? Ini kalau dipotong pasti yang atasnya rubuh gitu ya. Dan pilar itu masih tetap ada di sana, harus tetap ada di sana karena itulah pilar. Pilar nggak bisa dia apa-apain. Dan memang itu tugasnya dia untuk tetap tegak di sana. Itulah pilar. Pilar sesuai dengan sifat dan fungsinya itu tidak bisa dipindahkan. Dan betapa indahnya orang-orang Kristen dikatakan, walaupun sedikit kekuatan akan dijadikan pilar-pilar kekuatan dalam kediaman Allah yang kekal. Pilar tegak berdiri, saudara. Saudara, tadi kan kalau Agur bertanya, siapakah namamu? Siapakah nama anakmu? Engkau tahu. Oh ya, oke, dari Musa mungkin aku tahu namamu, tapi aku tidak tahu nama anakmu. Tetapi di sini dikatakan orang percaya akan menjadi pilar, bahkan bukan hanya sebagai pilar, tetapi pada pilar itu nama Bapa akan dituliskan padanya. Lalu nama kota Allah, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dituliskan kepadanya. Lalu nama anaknya akan tertulis padanya. Orang Kristen, saudara, orang yang percaya dengan sungguh-sungguh, betapa berharganya. Saudara, kalau saudara belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, mulailah dengan berdoa, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus, saya nggak mengerti apa yang dikatakan pengkhotbah ini yang ngomong panjang lebar gitu ya. Kata-katanya banyak yang saya nggak ngerti. Saudara mulai doa dengan yang sederhana mungkin. Tuhan Yesus, bukakan mata saya. Tuhan Yesus, bukakan telinga saya untuk bisa bertemu dengan Engkau secara pribadi. Saudara doakan. Dan 2 Korintus 6 ayat 2 katakan, sesungguhnya sekarang adalah waktu yang baik. Sesungguhnya sekarang adalah hari penyelamatan. Tuhan buka. Dan gak ada yang bisa tutup. Tetapi gak melulu dibuka. Ada suatu saat Tuhan tutup. Maka tidak ada yang dapat membuka. Selagi ada kesempatan. Dan itu adalah sekarang waktu yang baik. Sekarang adalah hari penyelamatan. Dalam hati saudara, Tuhan saya mau percaya sungguh-sungguh. Apa yang diingini oleh Paulus, saya gak mau semua hal yang ada dalam dunia ini. Dari segala sesuatu, dari seluruhnya. Ada hanya satu yang ingin saya mau. Yaitu pengenalan akan Kristus. Kiranya setiap jemaat di Amerika Tokyo boleh berdoa seperti hal ini ya. Kiranya saudara tiap-tiap pribadi bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara pernah nonton film Rocky gak? Rocky Balboa. Zamannya saya masih nonton. Cilaka. Kalau tadi pagi masih banyak orang yang angkat tangan. Yang sekarang sudah tidak ada kayaknya. Oh masih ada, oke. Rocky Balboa ya, temannya Rambo lah. Orang yang sama sebenarnya aktornya.
Saudara, Rocky Balboa adalah petinju yang biasa, petinju yang sederhana, tubuhnya kecil dibanding sama petinju yang hebat dan terkenal. Dia punya pengalaman tinju, ya punya, tetapi prestasi yang wah itu dia nggak punya. Rocky nggak punya. Dan dia diberikan kesempatan untuk bertanding melawan juara tinju yang tidak terkalahkan namanya Apollo Creed. Lalu banyak orang yang mengatakan kepada Rocky, kamu nggak akan pernah bisa menang melawan Apollo Creed. Tapi Rocky tetap berlatih untuk pertarungan tersebut. Terus dia latihan terus. Akhirnya hari pertarungan itu pun tiba. Dan Rocky berkata kepada kekasihnya, nggak mungkin saya bisa mengalahkan Apollo Creed. Dan saudara, sebenarnya orang-orang Kristen ini bisa merasakan hal ini dalam kesaksian kita di tengah-tengah dunia yang penuh permusuhan dan pemberontakan ini. Sama, kita kecil, nggak mungkin bisa mengalahkan worldview dunia yang begitu menggurita, saudara, di sistem pendidikan, di media, di universitas, di berbagai, nggak mungkin. Nggak akan bisa. Sama, kita ngerti betul apa yang diomongkan oleh Rocky. Sama, saudara, karena dunia yang penuh permusuhan dan pemberontakan. Dan Rocky memang nggak punya rencana untuk menang dia. Dia nggak berencana untuk menang. Tapi dia berkata, saya hanya ingin melangkah lebih jauh. Saya hanya ingin melangkah lebih jauh. Dan yang mengejutkan semua orang, itulah yang dilakukan Rocky. Dia nggak dipukul KO sih. Memang babak belur ya, jatuh berak bangun lagi gitu ya. Tinju. Kena gitu ya. Dia tinju udah nggak kena gitu ya. Kena lagi gitu. Wah, matanya memar gitu ya. Jatuh lagi, dia berusaha bangun gitu ya. Bisa sih kena, tapi lawannya begitu kuat gitu ya. Bisa segera bangun, beda dengan dia gitu. Sampai begitu dia babak belur. Dia tetap bertarung selama 15 ronde penuh sampai akhir di atas ring melawan lawan yang menakutkan. Terus berdiri, terus walaupun kekuatannya nggak seberapa. Dan inilah yang menjadi panggilan kita. Berpegang teguh pada firman Allah. Hormati nama Tuhan. Jangan sampai dari mulutku keluar nama yang mencemarkan, yang kemudian mencemarkan namamu. Tuhan, doa daripada Agur. Jangan cemarkan nama Tuhan. Lakukan, pegang teguh firman Tuhan. Dan berikan kesaksian tentang kabar baik siapakah Kristus. Kamu seberapa kuat? Gak kuat. Kekuatan ada? Gak ada kekuatan. Uang kamu seberapa? Gak ada. Pekerjaan kamu apa? Posisi kamu di pemerintah sebagaimana? Gak ada. Yesus katakan, aku datang segera. Dan kita bisa menjawab, Yesus, kekuatanku tidak seberapa. Dengan kekuatanmu bukan kekuatanku, aku akan pergi ke sana. Ketika kita percaya kepada Dia, tidak ada seorang pun yang akan merampas mahkota kehidupan kekal kita. Dan seperti yang Paulus katakan, telah disediakan bagiku mahkota kebenaran, yaitu mahkota yang akan dikaruniakan Tuhan, hakim yang adil pada hari Tuhan. Dan bukan hanya kepadaku, Paulus katakan, tapi juga kepada semua orang yang merindukan, yang love kedatangannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.